Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari cuci rajutanmu dan tata ulang supaya lebih awet. Rajutan yang saya cuci kali ini adalah rajutan yang berbahan poliseri, benang poliseri ya. Projectnya bisa bunga, peci, dompet koin, amigurumi, pokoknya yang dari poliseri. Kenapa saya pilih yang poliseri? Ini yang lebih simpel cara kita membersihkannya. Kita hanya perlu merendam project-project ini sekitar 10 menit tanpa kita sikat ya, tanpa kita bongkar. Jadi walaupun bunga itu busa-busanya dimasukin aja. Itu nggak masalah, nggak usah dibongkar, nggak usah disikat. Kalau ada kotoran yang agak bandel, itu kita hanya perlu mengusap-ngusapnya dengan jempol, lalu dikucek-kucek lagi seperti ini aja, ya. Jadi nggak usah dibongkar. Kalau kita bongkar, kita sikat, itu floral tab-nya bisa lepas. Terus benangnya jadi berundul gitu ya, berbulu. Dompet koin pun begitu, nggak usah disikat, cukup dikucek-kucek aja kayak gitu, ya. Dengan sendirinya nanti kotorannya lepas. Kalian lihat nih airnya ini, air rendaman yang kedua. Sebelumnya saya juga udah cuci rajutan ya, keranjang dari tali plastik, tian, dan project yang lain ya. Jadi kotorannya lepas sendiri, karena memang untuk rajutan kebanyakan kotorannya cuma karena kotor debu kok ya. Kecuali kalau itu rajutan yang kita jadiin sendal sepatu, mau nggak mau kita harus sikat. Kemudian kita tinggal bilas dengan air bersih sebanyak 2 kali tanpa diperas ya. Cuma dikucek aja, nggak usah diperas. Lalu kita jemur. Jika secara teori, cara penjemuran yang saya lakukan ini salah teman-teman ya. Tapi sepanjang yang pernah saya coba, menjemur project rajutan, apalagi yang terbuat dari benang poliseri, di bawah sinar matahari secara langsung, itu tidak mengubah warna benangnya. Dan kalau untuk bunga cukup dibalik potnya sehingga air dari busa maupun bunganya langsung jatuh. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ragu, tidak mau secara langsung di bawah sinar matahari, kamu boleh jemurnya sekitar setengah jam atau 1 jam, lalu kamu pindahkan ke tempat yang teduh. Atau memang dari awal kamu jemurnya di tempat yang teduh, tidak di bawah sinar matahari secara langsung ya. Nah kalau sudah selesai, sudah kering, ini 2 hari lah ya, karena kemarin hujan gitu, jadi saya tidak jemurnya sampai kering, jemurnya dari dalam rumah. Jadi ini 2 hari udah selesai kering. Untuk project-project bunga, mau tidak mau kita harus bongkar pasang ya. Busa-busanya harus kita rapikan lagi, kalau memang bolongannya udah banyak kita harus ganti gitu ya. Terus kalau bunga-bunganya itu biasanya kalau sudah dicuci akan mengkerut ya benang-benangnya. Jadi kita harus tarik-tarik sedikit, kita rapikan lagi, kita lurusin lagi gitu supaya bentuknya kembali cantik seperti awal. Kalau semuanya sudah siap, kita harus menyusun ulang. Nah, menyusun ulang bunga-bunga itu tadi. Kecuali kalau kamu rajutannya kamu letakkan di dalam lemari ya, itu biasanya jarang terkena debu sampai kotor ya. Jadi nggak usah dicuci, nggak masalah. Atau diletakkan di dalam kotak kaca gitu. Nah itu eksklusif, nggak perlu dicuci, udah aja cantik aja terus gitu ya. Nah kalau saya kurang suka melihat bunga-bunga itu di dalam lemari. Saya kepengennya di luar gitu, bisa saya pegang, bisa saya lihat secara langsung, anak saya bisa pegang gitu. Itu yang saya suka. Jadi mau tidak mau memang rajutannya akan lebih banyak terkena debu dan saya harus rajin cuci, bongkar, pasang. Nah ini kalau yang dari benang poliseri. Kalau dari benang katun-katunan itu keringnya akan lebih lama, warna cenderung akan cepat pudar. Kemudian kalau disikat resikonya dia berbulu ya. Bahkan ada benang-benang katun ini yang luntur. Nah itu ya teman-teman, kalau kamu mau bikin project rajutan, kamu harus kenal dulu sama benangnya. Kalau untuk bunga-bungaan kayak tas, dompet, lebih baik poliseri deh gitu ya. Lebih ringan, dirajutnya juga lebih enak gitu ya. Warnanya juga tidak cepat berubah ya.
sejauh yang saya coba seperti itu. Tapi mungkin teman-teman ada pengalaman lainnya mungkin tidak sesuai dengan yang ini, ya maklum, karena pengalaman kita pasti beda-beda kan, kita sharing ilmu di sini. Nah ini untuk pot yang kedua sama, kita harus rapiin. Kalau tadi bunganya itu pakai kawat, kita harus tekuk lagi, kita harus benar-benar dirapiin lagi supaya enak untuk disusun ulang gitu ya. Nah untuk proyek amigurumi seperti boneka, kaktus-kaktusan, jamur gitu ya, itu sebaiknya mencucinya sama kayak tadi, direndam dulu, dikucek, usap-usap pakai jempol aja, dibilas sama kayak tadi. Cuma ingat jangan diperas ya. Kalau untuk yang proyeknya di dalamnya banyak busa, itu jangan pernah kamu peras. Kalau kamu peras, busa-busanya dakron ataupun itu kapuk, itu dia akan nempel, lengket, dan tidak akan mengembang lagi. Saya pernah pengalaman itu waktu mencuci jamur saya yang ukurannya lumayan gede, terus saya peras dan akhirnya busanya tidak lagi mengembang, bentuknya jadi tidak karuan. Nah seperti itu. Jadi ketika saya mencoba mencuci proyek kaktus, itu tidak saya peras, saya biarkan dia dijemur dengan cara terbalik potnya, jadi air itu menetes langsung dan nanti dia dengan sendirinya akan mengembang. Dan memang mengeringkannya lebih lama, karena kenapa kita harus mengeringkan potnya, mengeringkan busa yang ada di dalamnya. Nah ini kalau untuk peci ya. Kalau untuk peci kita hanya perlu merapikan, kemudian kita kalau bisa setrika. Kalau pakai poliseri oke disetrika, kalau ragu dilapisin aja pakai kain ya. Kalau untuk dompet koin, ketika sudah selesai rapikan bagian dalam lalu diisi dengan kain atau kertas supaya bentuknya bagus. Kemudian simpan deh di lemari gitu ya. Kalau kamu nggak nyimpennya di lemari, atau kamu pengen jualnya lebih gampang, penampilannya lebih simple, diletakkan di dalam rak, itu dilipat bagian bawah dompet koinnya, lalu kamu masukkan di dalam kantung souvenir. Itu saja untuk tips dari saya tentang cara mencuci rajutan dari benang poliseri dan menata ulang. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khair katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.